Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Injil Matius 7 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Indah sekali firman ini, hal ini sudah terbiasa kita dengarkan. Ini berjudul hal pengabulan doa. Doa ternyata bukanlah seperti meminta tanpa berbuat apa-apa. Doa itu disertai dengan perbuatan, maka pengabulan doa itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus Kristus tidak sekedar memberikan rumusan tentang doa di sini, melainkan Ia mengundang para murid-muridnya dan terkhusus pada kita semua untuk membangun kepercayaan total kepadanya. Mengapa? Karena iman yang sejati bukan sekedar pengakuan, tetapi sebuah sikap yang berserah, setia dan terus berharap, bahkan ketika keadaan terasa sangat gelap dan jawaban doa tidak terlihat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, seorang remaja putri dari Filipina menceritakan suatu musim panas ayahnya harus pergi jauh untuk bekerja. Ketika menerima upah mingguan, ia akan mengirimkan kepada keluarganya. Pada hari Sabtu, keluarga itu telah menggunakan semua uang kecuali 2 lembar senilai 20 peso. Ketika gadis itu memandang daftar barang-barang yang diperlukan oleh keluarganya, ia tahu uang mereka tidak cukup untuk membelikan semuanya dan membayar ongkos keluarganya ke gereja pada hari Minggu. Dia bertanya pada ibunya apa yang harus dia lakukan. Maka ibunya menyuruhnya untuk membeli barang-barang tersebut dan berkata, Allah pasti akan menyediakan sarana untuk transportasi mereka ke gereja. Dalam perjalanan anak itu berdoa tanpa henti-henti agar bisa membeli semua barang yang dibutuhkan dan masih cukup untuk transportasi ke gereja besok. Pertama, ia harus membeli arang agar keluarganya memiliki bahan bakar untuk memasak. Tetapi ia terkejut ketika menemukan bahwa harga sekantung arang telah naik dari 5 peso menjadi 10 peso. Karena mereka sangat membutuhkannya, lalu ia membeli 2 kantong arang, tentunya seharga 20 peso. Sekarang uangnya tinggal selembar yang bernilai 20 peso. Lalu ia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan agar keluarganya masih bisa pergi ke gereja sementara uang sudah habis. Tiba-tiba ada berbisik di hatinya, pergi dan beli apa yang kau perlukan. Tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Setelah berpikir panjang, ia pun melanjutkan membeli barang lain dengan harga 20 peso, sisa uangnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika tiba di kasir, ia mengambil uang dari saku dan merasakan ada sebongkah besar kertas lain di kantongnya. Ketika membukanya, ia menemukan 5 uang kertas tambahan bernilai masing-masing 20 peso. Terbungkus dalam 1 lembar uangnya yang tersisa. Heran. Saat itu ia merasa sangat gembira dan sangat lega. Karena uangnya ternyata cukup untuk membayar semua kebutuhan dan membayar ongkos mereka besok untuk ke gereja. Maka ketika ia pulang, ia menceritakan hal itu kepada keluarganya. Dan mereka berterima kasih atas mujizat Tuhan.
Gadis itu terus merasakan pertolongan dan kasih Tuhan setiap hari ketika ia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Amazing. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini kepada kita? Dalam pengalaman hidup, kita sering berada pada titik lelah. Sudah meminta namun belum menerima. Sudah mencari namun belum menemukan. Sudah mengetuk-ngetuk namun pintu seakan tertutup. Pada saat-saat seperti itulah ternyata iman kita semakin diuji oleh Tuhan. Karena iman yang aktif adalah kunci dalam pengabulan doa. Jika orang tua gadis tadi berkata bahwa mereka tidak perlu ke gereja karena uangnya tidak cukup, bisa saja bukan? Tapi akhirnya kisahnya pasti akan berbeda. Dan inilah yang menarik, mujizat tidak akan terjadi kalau tidak ada keberanian iman. Tetapi mereka memilih berserah sepenuhnya kepada Tuhan dalam doa dan menyerahkan ketidakadaan itu hanya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan pun menjawab. Saudara ingat, doa itu tidak pernah sia-sia. Bahkan Allah menegaskan tidak satu pun doa yang diabaikan oleh Allah. Allah mendengar setiap jeritan hati umatnya, setiap air mata yang ditumpahkan karena berdoa, dan setiap harapan yang kita panjatkan dalam keheningan sekalipun. Ia tidak sekedar mengabulkan apa yang kita minta, tetapi Tuhan memberikan apa yang benar-benar kita perlukan. Dan jawabannya seringkali melampaui akal dan pikiran kita. Bukan selalu iya. Terkadang jawabannya adalah tunggu atau tidak sama sekali. Semuanya demi kebaikan kita karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Terkadang Dia tidak menghapuskan masalah, walaupun itu berat, tetapi memberi kita kekuatan dan damai sejahtera untuk melewati masalah tersebut. Terkadang Tuhan tidak menyisihkan awan gelap, tapi Dia memampukan kita menembus awan itu dan melihat cahaya terang Tuhan. Maka masih adakah alasan kita untuk berhenti berdoa atau mogok meminta, berusaha dan mengetuk-ngetuk? Meminta, mencari, mengetuk adalah bukti iman kita dan penyerahan penuh hati kita untuk Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan menjadi merespon seperti apa yang terbaik. Dan itulah kehidupan. Tidak pernah semuanya beres dan dapat kita capai. Tapi dengan pertolongan Tuhan, tidak ada yang bisa yang kita harapkan. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah tentang hal pengabulan doa. Engkau menyebutkan kami supaya meminta, mencari dan mengetok-ngetok melalui doa. Karena semua yang kami perlukan ada pada Tuhan. Dan jika Tuhan tidak berkehendak, Tuhan tidak memberikan. Apapun usaha kami, apapun cara kami, kalau kami mengandalkan kemampuan pikiran hati kami, itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi ketika Tuhan mendengarkan jeritan hati, permohonan kami, dan melihat kesungguhan iman kami, maka Tuhan akan mengabulkan dengan cara-Mu. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kami. Karena itulah Tuhan selalu mengajarkan kepada kami, ini adalah hal yang maha penting, supaya tetaplah berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga, keluarga hamba-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, sahabat-sahabat kami, adalah orang-orang yang Kau kasihi, yang Kau berikan kepada kami adalah selalu yang terbaik. Walau sering kekurangan, walau sering belum cukup, dan masih belum tercapai. Tapi Tuhan sudah mengatakan, mintalah, carilah dan ketuklah, maka semuanya akan diberikan sesuai dengan
kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk senantiasa beriman teguh, dengan tekun berdoa, mencari, bekerja, dan mengetok-ngetok pintu hati Tuhan. Karena Tuhanlah penguasa agung dan sumber segala berkat. Karena itulah kami percaya, apapun yang terjadi dalam hidup kami akan mampu menghadapi, karena ada Tuhan yang selalu mendengarkan seruan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.